Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syabul Umam dari kelas 11 3JA. Perkenalkan, nama saya Indra Ardiansyah dari kelas 11 TKJA. Kali ini kita akan membahas metode pengembangan perangkat bergerak. Metode pengembangan perangkat bergerak merupakan cara untuk mengembangkan perangkat bergerak dan baik agar dapat digunakan dengan semestinya dan memberikan dampak besar bagi kehidupan sehari-hari. Terdapat beberapa macam metode pengembangan perangkat bergerak. Berikut dijabarkan mengenai macam-macam metode pengembangan perangkat bergerak. Yang pertama, natif. Dalam pengembangan aplikasi mobil dapat dilakukan dengan cara menggunakan perantara seperti native application, web HTML5 dan hybrid application. Berikut dipaparkan lebih meluas tentang native application. Kekurangan dan kelebihan native application. Terdapat kelebihan dan kekurangan penggunaan native application yang diuraikan sebagai berikut. Kelebihan 1. Kelebihan native application. Native application atau disebut aplikasi natif merupakan aplikasi yang secara khusus ditunjukkan untuk kebutuhan platform mobil secara tertentu dan telah menggunakan bahasa pemrograman serta perangkat lunak. Pengembangan berdasarkan platform yang digunakan, contohnya aplikasi natif Android dapat dibangun menggunakan bahasa pemrograman Java dan menggunakan tool Eclipse. Nomor 2. Kekurangan native application. A. Pengembangannya tidak mudah karena menggunakan lingkungan, bahasa dan application programming interface atau disingkat API secara spesifik. B. Aplikasi ini dapat beroperasi pada platform yang sudah dispesifikasikan di awal pengembangannya. C. Apabila ingin tersedia di platform lain, sebaiknya dibuat dari awal menggunakan tool pengembangan yang sesuai. B. Teknologi native application merupakan dijelaskan mengenai teknologi pada native application. 1. iOS atau dalam kurung OBJ garis C. iPhone operating system atau dalam kurung disingkat dengan iOS diluncurkan pertama kali pada tahun 2007 oleh Apple Inc. Pada awalnya iOS ini hanya dapat digunakan pada perangkat iPhone. Sering berkembangnya iOS yang dapat kompatibel dengan perangkat Apple lainnya seperti Apple TV, iPod dan iPad. A. Kelebihan iOS dipaparkan sebagai berikut. Yang pertama, sistemnya sangat stabil dan cenderung memiliki baterai lebih hemat karena terdapat proses manajemen sistem yang baik. Nomor 2, ketajaman grafiknya sangat memukau, termasuk ciri dari produk Apple yang mengedepankan kualitas grafisnya. Nomor 3, didukung developer andal dan pengguna cenderung setia. Nomor 4, memiliki kontrol yang ketat terhadap kualitas aplikasi di App Store. B. Kekurangan iOS dipaparkan sebagai berikut. 1. Notification center meniru gaya Android. 2. Memiliki harga device lebih mahal. 3. Media konektivitas seperti Bluetooth dan Wi-Fi sharing terbatas sehingga hanya dapat digunakan untuk sesama perangkat iOS. 4. Terdapat aplikasi-aplikasi tertentu yang versinya berbayar dari miring trial. 5. Harus terkoneksi dengan iTunes apabila ingin share media file dengan PC atau notebook. Nomor 2, Android atau Java. Berikut dijelaskan mengenai beberapa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Java. A. Kelebihan Java dipaparkan sebagai berikut. Nomor 1, pengembangan sistem yang serius. Nomor 2, Google cukup serius dalam mengembangkan sistem ini. Hal ini terbukti dengan terdapatnya versi sampai 4.1 Jelly Bean dan terdapat perubahan signifikan dari segi teknis atau pada user interface-nya. Nomor 3, memiliki aplikasi yang berkualitas. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andika
Di sini saya akan melanjutkan materi yang setelah dibacakan oleh saudara Saiful Umam dan juga Bensa. Oke, kita langsung baca ya guys. B. Kekurangan Java. Kekurangan Java dipaparkan sebagai berikut: 1. Boros baterai. 2. Banyaknya fitur yang digunakan seperti fitur 3GB, Maps, dan GPS membuat baterai Android boros. Untuk menghemat baterai, pengguna dapat mematikan fitur yang tidak dibutuhkan. 3. Tidak mendukung fitur Java. 4. Java yang digunakan dalam Android tidak sejalan dengan J2ME karena Android hanya meminjam bahasanya saja, tetapi user dan liburannya berbeda. 5. Terlalu Google centric. Satu. Windows Phone 8. Berikut dijelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan penggunaan dari Windows Phone 8. A. Kelebihan Windows Phone 8. Kelebihan Windows Phone 8 dipaparkan sebagai berikut. 5. Notifikasi dalam satu tempat memudahkan akses pengguna Windows Phone 8. Tidak perlu membuka aplikasi Facebook, Twitter, dan LinkedIn satu persatu untuk melihat notifikasi karena semuanya setelah dikumpulkan dalam satu tempat dan akan ditampilkan di Live Things. 1. Koneksi internet browsing lebih cepat dibandingkan Android Jelly Bean. 2. Ringan walaupun sudah banyak aplikasi terinstall. 3. Jarang bermasalah. 4. Dapat disetting banyak aplikasi yang berjalan di background. B. Kekurangan Windows Phone 8. Berikut 4 kekurangan Windows Phone 8. 1. Tidak dapat ganti font. 2. Untuk Windows 7.5.7.8 tidak dapat disetting IP address secara manual dengan koneksi WiFi. 3. Apabila screen disk koneksi WiFi terputus. 4. Apabila ingin transfer musik, foto, dan video sebaiknya melalui Zune kalau Apple iTunes. 2. Web mobil web yaitu sebuah halaman HTML berbasis browser yang dapat diakses menggunakan perangkat portable, smartphone atau tablet dengan bantuan jaringan seluler seperti 3GB, 4GB maupun WiFi. Sementara itu, dapat dirancang untuk dan video dari suatu dalam ukuran lebih kecil, yaitu berupa perangkat mobil. A. 3. Hybrid. Untuk memahami beberapa bahasa pemrograman web sekarang sudah dikembangkan dalam bentuk aplikasi hybrid. Aplikasi hybrid merupakan salah satu pilihan yang tepat. Aplikasi hybrid termasuk aplikasi mobil yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman web dengan bantuan SDK natif dari platform Android dan iOS. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daniel. Nah, di sini Daniel akan presentasi melanjutkan pembahasan dari Alvin Andika. Di sini judulnya metode pengembangan perangkat bergerak. Nah, di sini A yaitu bahasa pemrograman yang digunakan. Berikut terdapat beberapa bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi hybrid. Nah, yang pertama di sini yaitu ada JavaScript dan JavaScript ini sudah menduduki
Perangkat pertama sebagai bahasa pemrograman. Bahasa ini banyak digunakan oleh para developer web atau mobil. Dengan demikian dengan pendapat membuat aplikasi secara mobile cross platform dengan bentuk frameworks JavaScript seperti Reactive, and Native Script. Nah, yang B di sini ada tools untuk membuat aplikasi hybrid. Berikut diuraikan mengenai beberapa tools untuk membuat aplikasi hybrid. Nah, nomor 1 di sini Lodalonic merupakan salah satu framework yang dapat membantu pengguna merancang aplikasi secara hybrid dengan bantuan Angular, JS, HTML5, dan CSS. Selain itu, terdapat beberapa komponen yang telah disediakan pada Lonic seperti button, cards, from, dan bus. 2 di sini yaitu ada Cordiva atau Ponegap. Cordiva memiliki fungsi sama seperti Lonic Adobe, yaitu merusakkan induk cara Cordiva. Nah, di sini juga yang di sini nomor 3 itu ada Xamarin. Xamarin merupakan tools untuk membuat aplikasi lintas platform. Hal tersebut menggunakan bahasa pemrograman yaitu C++. 4 yaitu ada Flutter. Sementara yaitu untuk proses pembuatan aplikasi secara hybrid dapat menggunakan Flutter. Flutter merupakan framework yang sudah banyak dikenal dan ditunjang oleh perusahaan Google. Dengan demikian, Flutter dapat membuat mobil apps berbasis Android dan iOS dengan membantuan bahasa pemrograman Dart. Nah, di sini yang satu sih ada 20 kelebihan dan kekurangan aplikasi hybrid. Berapa kelebihan dan kekurangan aplikasi hybrid dapat dilihat pada tabel yang ini. Kelebihan 1 yaitu proses pengembangan jauh lebih mudah. Yang kedua, aplikasi ini dapat berjalan di beberapa platform sehingga menguatkan untuk meng-hire developer. Kekurangannya, performance tidak akan dapat menyaingi aplikasi native. Kekurangannya, dukungan untuk mengakses fitur bawaan dari perangkat mobil. Nah, sekian presentasi dari saya menggunakan perangkat bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.